Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Santoso dengan NIM 0535207888. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program manajemen restoran ya. Lanjutan dari tugas 1 dan 2, dan ini tugas 3, yaitu pemogaman berbasis objek program OOP. Kita disuruh mengimplementasikan konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphin, accession, dan juga array list serta operasi file IO kalau tidak salah. Karena di sini saya sudah membuat untuk struktur kelasnya ya. Jadi saya coba langsung jelaskan saja setiap kelasnya masing-masing ini. Pertama, kita dari menu item ya. Menu item ini adalah merupakan file kelas abstrak yang menjadi induk dari seluruh menu restoran. Di sini ada private string nama, double string kategori. Ketiga atribut ini dibuat privat untuk menerapkan encapsulation kalau tidak salah. Terus di sini juga ada private string get nama, get harga, get kategori, dan juga getter set nama, set harga. Getter ini digunakan untuk mengakses atribut dari luar kelas. Dan juga di bawah kita ada public abstract void tampil menu. Ini itu metode abstrak, ini harus diimplementasikan oleh seluruh kelas turunan, atau ini merupakan penerapan dari abstraksi kalau tidak salah ya. Lanjut, yang berikutnya kita ke makanan.java. Di sini juga kita menggunakan kelas makanan, extends menu item. Kelas makanan ini merupakan turunan dari menu item sehingga menerapkan inheritance kalau tidak salah. Terus di sini juga ada private string jenis makanan. Atribut ini untuk digunakan untuk membedakan dari jenis-jenis makanan. Lalu di bawah juga ada override public void tampil menu. Ya, ini untuk tampil menu di override untuk menampilkan informasi makanan. Ini disebut polymorphis kalau tidak salah juga. Oke. Selanjutnya kita ke minuman, masih sama. Di sini juga saya masih menggunakan kelas minuman, extend menu item. Di sini ini untuk merupakan subclass dari menu item. Minuman juga merupakan subclass dari menu item. Lalu ada private string seperti biasa, sama jenis minuman, menyimpan informasi jenis minuman. Lalu di bawah juga masih ada override, sama untuk menampilkan atau jenis-jenis minuman ya. Dari implementasi polymorphin juga masih sama. Lalu berikutnya ke diskon ini juga masih sama, kelas diskon, extend menu item. Ini digunakan untuk menyimpan informasi diskon. Lalu berikutnya juga masih sama, ada private double diskon. Nilai diskon disimpan dalam atribut ini. Lalu di bawah juga masih sama, ada override public void. Ini untuk menampilkan informasi diskon yang tersedia pada struk kalau tidak salah. Berikutnya ada menu. Di menu.java ini kita juga masih menggunakan private array list menu daftar item. Array list digunakan untuk menyimpan seluruh dari menu restoran. Terus di sini juga ada tambah menu public void tambah menu item. Ini untuk menambahkan menu baru. Lalu ada tampilkan menu juga di sini, sama masih untuk menampilkan seluruh daftar menu. Lalu ada get menu dan juga jumlah menu masih sama, mengembalikan jumlah untuk menu, dan get tadi untuk mengambil menu berdasarkan indeksnya ya. Wah, seperti itu untuk menu.java nya. Berikutnya ke pesanan. Untuk pesanan juga masih sama, kita menggunakan private array list menu item array list integer.
Ini digunakan untuk menyimpan item yang dipesan dan jumlahnya kalau tidak salah. Terus di sini saya juga masih menambahkan sebuah metode tambah pesanan, terus ada hitung total juga untuk menghitung total untuk menambahkan pesanan. Lalu di bawah juga kita ada cetak struk, ada tanggal dan waktunya juga untuk menampilkan struk pembayaran. Di sini ada total harga, diskon, pajak, biaya layanan, dan total pembayaran. Semuanya di sini ya. Total, diskon, pajak, biaya layanan, dan total pembayaran subtotal ada. Terus juga di bawah ini ada file writer atau print writer stroke. Jadi ini digunakan untuk menyimpan stroke ke file, stroke dalam bentuk teks txt, karena di soal kalau tidak salah ada point file dari IO ya, itu kalau tidak salah. Seperti itu, stroke berhasil disimpan ke teks gagal menyimpan. Oke, lanjut ke main.java. Sekarang ini main.java ini adalah pusat program yang menjalankan seluruh proses aplikasi restoran. Di sini ada scanner file, baca file, di sini baca file, dan ada menu juga ini di sini dari txt. Jadi program baca daftar menu ini sekarang dari file menu.txt saat di run atau dijalankan. Lalu kita ke bawah lagi ada makanan, minuman, output segala macam. Kita bisa menambahkan menu pesan, cetak struk, dan keluar seperti ini. Tambah fitur-fiturnya ya, ini untuk fiturnya seperti ini, tampilkan menu. Lalu juga masih ada struktur pengulangan di sini, masih menggunakan while untuk program terus jalan sampai ini. Lalu ada keputusan juga masih with switch dan if. Kita juga masih pakai di sini untuk proses. Lalu ada juga exception handling, kita pakai try kalau tidak salah, dan catch. Exception handlingnya ini ya, kita pakai input segala macam ini untuk mengatur atau mengenali kesalahan input maupun kesalahan membaca file. Kita input harus berupa angka kalau tidak salah. Seperti itu kurang lebihnya untuk struktur kelas-kelasnya ya. Sekarang kita coba jalankan, kita coba run di sini. Oke, restoran kita coba satu. Tampilkan menu ayam bakar, nasi goreng, lalu makanan berat, ayam, makanan ringan, ayam bakar, makanan berat, sate ayam, es manis, dingin, jeruk, lemon tea, air mineral. Tampilkan menu sudah. Sekarang kita coba untuk tambah menu misalnya ya. Nama menu misalnya burger. Harganya misal 20.000. Kategorinya makanan. Jenis makanannya makanan ringan misal. Oke. Sudah, sekarang kita cek lagi, tampilkan menu. Ya, sudah ada burger 2000 makanan ringan. Misal kita tambah menu lagi di sini untuk minuman, kopi hitam, harga 7.000 misal.
kategori minuman, jenis minumannya ringan. Oke, kita cek lagi. Sekarang sudah masuk kopi hitam 1000 ringan. Oke, tambah menu sudah, tampilkan. Kita coba untuk pesan ya. Sekarang pesan menu ayam bakar, jumlah pesanannya 2, pesanan berhasil ditambahkan. Oke, lalu sate ayamnya 3 misal, pesanan berhasil ditambahkan. Kita tambah lagi es teh manis misalnya 2, pesanan ditambahkan juga. Lalu air mineral 3, kita tambah makanan misalnya burgernya 2. Oke, kalau sudah kita selesai. Sekarang kita coba cetak struk ya. Ini ya untuk struknya. Struk pembayaran tanggal 30 Mei 2053, ayam bakar 2, teh manis mineral, burger, total 205.000, diskon 10%, pajak 10%, biaya 10.000, total bayar sekian, bonus beli minuman, terima kasih Anda. Struk berhasil disimpan ke file. Seperti itu ya kurang lebih. Untuk pesan menu, cetak struk sudah muncul, pesan menu juga sudah, tambah menu juga sudah bisa tampilkan. Seperti struk berhasil disimpan ke file. Oke. Program ini telah mengimplementasikan sesuai dengan instruksi soal serta operasi file ya, sesuai dengan tugas 3. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada tugas praktikum 3 saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat menambah wawasan untuk diri saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.